Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali dalam kajian rutin membahas akidah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan akidah yang diyakini oleh para sahabatnya. Di pertemuan yang lalu kita telah membacakan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pasal berikutnya, yaitu beriman kepada adanya para malaikat. Qala al-muallifu Sayyid Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi malaikatillahi ta'ala wa annahum ibadul mukramuna la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. Nabi besar Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengimani adanya para malaikat, yaitu makhluk Allah Ta'ala, yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai dengan 27. Ibadu mukramun, para malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. Sifat malaikat itu selain dimuliakan oleh Allah, mereka itu tidak pernah berbicara mendahului Allah. Kalau Allah belum perintahkan berbicara, para malaikat diam. Malaikat itu kalau enggak tahu ilmunya diam, ya. Malaikat akan berbicara kalau sudah diberi ilmu, baru berbicara. Beda dengan manusia, kan? Manusia itu kadang tanpa ilmu berani berbicara. Itu dia. Asbun, ya. Apa itu? Asal bunyi. Kalau orang Jawa apa? Asmun, ya. Asal muni, ya. Malaikat tidak pernah asbun. Jadi mereka itu kalau enggak tahu ilmunya tidak berani berbicara, ya. Ini sifat malaikat. Wahum bi amrihi ya'maluna. Sifat yang kedua, malaikat itu tidak pernah bermaksiat, selalu mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan. Ya, kalau kita kan namanya manusia, pasti sewaktu-waktu atau bahkan mungkin sering tidak melakukan perintah Allah SWT, baik skala kecil maupun skala besar, ya. Tidak melaksanakan perintah yang wajib, ya. Pasti semuanya pernah mengalami, ya kan? Pernah mengalami, ya, karena
keimanan kita sangat lemah, sangat jauh dibandingkan dengan keimanan para malaikat. Ya. Yang tidak pernah berbuat dosa hanya Nabi besar Nabi Muhammad SAW saja. Adapun selain Nabi Muhammad pasti pernah berbuat dosa. Yang membedakan apanya? Kadarnya. Antara satu dengan yang lain, kadar dosanya berbeda-beda. Semakin soleh, semakin kecil dosanya. Ya. Semakin terbaik menurut Allah dan Rasulnya, semakin sedikit dosanya. Manusia yang paling sedikit dosanya setelah Rasulullah nggak punya dosa. Manusia yang paling sedikit dosanya siapa? Ada yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau paling soleh, paling bertakwa. Kalau mau diurutkan paling wali beliau radhiyallahu anhu. Baru kemudian siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dan seterusnya. Ya. Maka sangat aneh kalau ada orang yang mengunggul-unggulkan, menyebut nama-nama tokoh seorang ulama yang menurut mereka adalah manusia yang sangat suci, yang sangat wali. Padahal ada yang lebih wali setelah Rasulullah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kita mengunggul-unggulkan orang yang hidupnya jauh dari masa sahabat? Ini berarti ada tanda tanya besar. Ini akidah. Ila Syekh Fulan Al-Fatihah misalnya, ya kan? Kita mengunggul-unggulkan manusia yang mana masih ada manusia yang lebih soleh. Ya. Tanpa kita merendahkan ulama tersebut, tidak bermaksud untuk merendahkan. Tapi kenapa yang diunggulkan itu? Sementara masih banyak orang-orang yang lebih soleh, lebih wali setelah Rasulullah, yaitu para sahabat. Ya. Maka orang Islam yang mempelajari akidah dengan benar, dia tidak akan mudah untuk ditipu dan disesatkan. Ya. Khalaqahumullahu ta'ala faqamu biibadatihi wanqadu li ta'atihi. Allah menciptakan para malaikat. Mereka beribadah kepada Allah, tunduk, selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. La yastakbiruna an ibadatihi. Disebutkan lagi dalam surat Al-Anbiya ayat yang lain, ayat 19. Para malaikat sedikit pun tidak memiliki rasa angkuh atau rasa sombong untuk menyembah Allah SWT. La yastakbirun. Ya. Kemudian sifat berikutnya wala yastahsirun. Para malaikat tidak pernah merasa letih ketika beribadah kepada Allah SWT. Ya, karena zat mereka berbeda dengan zat kita. Kalau kita zatnya ada air, ada karbon, ya kan? Ada tulang, ada daging, butuh asupan makanan. Malaikat tidak. Ya, zatnya sudah berbeda. Mereka diberikan kelebihan, tidak pernah letih. Sholat mau berapa ribu rakaat sanggup. Tidak dengan kita. Ketika ada 2 masjid, masjid A 23 rakaat, masjid B 11 rakaat, pilih yang mana? Pilih yang tidak letih. Pilih yang 11. Ya. Gitu ya. Kalau bisa cepat dan pendek suratnya, gitu ya. Ya, manusia.
Yusabbihuna al-laila, malaikat mengucapkan tasbih kepada Allah di waktu malam, wan nahar, dan di waktu siang. La yabturuna, tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah merasa letih. Hajabahumullahu anna fala narahum wa rubbama kasyafahum li ba'di ibadi faqad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibrila ala suratihi lahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuqa. Allah Subhanahu wa taala menghalangi pandangan manusia. Manusia tidak bisa melihat para malaikat. Ada kemungkinan Allah SWT memperlihatkan kepada sebagian saja dari para hambanya, yaitu para nabi dan rasul. Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril ala suratihi, dalam bentuk aslinya, ya, dalam bentuk aslinya, yaitu malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, kita lihat burung saja sayapnya cuma 2. Malaikat 600 sayap. Dan kita nggak bisa bayangkan seperti apa ya. Sayapnya 600. Ketika Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, saking besarnya, hanya Nabi saja yang melihat, orang sekelilingnya nggak bisa melihat. Itu menutupi batas garis langit dan bumi, ya, saking besarnya, bumi hampir ketutupan. Itu malaikat Jibril, bentuk aslinya sangat besar, ya. Kemudian kata beliau, Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa tamassala Jibrilu li Maryama basharon sawiyan fa khatabathu wa khatabaha. Malaikat Jibril pernah menyamar. Apa menyamar? Menyamar itu apa? Memperlihatkan dalam bentuk bukan aslinya. Tamassalna. Jadi malaikat diberikan kemampuan bisa menyamar, memperlihatkan kepada manusia dalam bentuk yang lain. Ya, Jibril pernah datang ke ibunda Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, berwujud manusia, laki-laki. Ya. Maryam berbicara kepadanya dan Jibril pun menyapanya, menjawab, ya, yaitu terkait dengan kabar ruh yang akan ditiupkan ke dalam rahimnya tanpa perantara seorang laki-laki. Wa ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu as-sahabatu. Malaikat Jibril juga pernah mendatangi Nabi. Pada saat itu Nabi dikelilingi oleh para sahabat. Para sahabat duduk akan mendengarkan pengajian. Rasulullah akan menyampaikan kajian rutin. Ya. Malaikat Jibril datang di surati rajulin. Sama, ini juga menyamar, ya, memperlihatkan di hadapan Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki. La yu'rafu. Para sahabat tidak tahu siapa laki-laki itu. Ya. Jadi para sahabat itu tidak berani bertanya kecuali setelah diizinkan bertanya. Para sahabat diam saja. Ya, tidak tahu siapa laki-laki misterius yang datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yura alaihi asaru safari. Laki-laki tersebut karena dianggap asing dan juga tidak terlihat seperti orang yang baru saja selesai dari safar.
Memang aneh gitu ya. Ini pendatang. Kalau dia bukan asli situ berarti dia baru datang. Orang baru datang minimal bajunya terkena debu, terkena angin, rambutnya nggak rapi lah gitu ya. Kelihatan orang baru menempuh perjalanan. Ini tidak kelihatan. Syadidun bayadi siyabi, dengan memakai pakaian yang sangat putih. Syadidun sawadi sa'ri, dan berpenampilan dengan rambut yang berwarna sangat hitam. Jadi memperlihatkan wujud laki-laki yang usianya tidak tua, rambutnya hitam. Kalau putih kan sudah uzur, sudah renta, ini tidak. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rubbataihi, menempelkan dua lututnya, ila rubbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan dua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi, meletakkan dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas paha Nabi. Wa khotaba an-nabiyya, kemudian mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khotabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyapanya. Wa akhbaran nabiyyu, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah malaikat Jibril baru kemudian memberitahukan ashabahu, kepada para sahabatnya, annahu Jibril, laki-laki tersebut adalah jelmaan Jibril. Wa nu'minu bi anna lil malaikati a'malan kulifu biha. Rasulullah mengajarkan kepada kita, para malaikat itu adalah makhluk yang juga beribadah terkena beban syariat, ya, sama seperti manusia. Hanya saja syariatnya itu berbeda, ya. Malaikat khusus, ya, malaikat itu memiliki kekhususan, ya, karena alamnya juga beda dengan manusia. Faminhum Jibrilu al-muwakkilu bil wahyi, malaikat Jibril diberikan tugas oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu. Yanzulu bihi min indillahi ala man yasha'u min anbiya'ihi wa rusulihi. Malaikat Jibril diberikan perintah oleh Allah SWT menurunkan wahyu yang datang dari Allah, diberikan kepada siapa saja dari kalangan para nabi dan para rasul. Wa minhum Mikailu al-muwakkilu bil matari wan nabati. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk mengimani malaikat yang bernama Mikail. Mikail ini diberikan perintah oleh Allah SWT al-muwakkilu bil matari, yaitu menurunkan hujan di berbagai tempat, bisa dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, ya. Wan nabati, dan Mikail selain diberikan perintah untuk menurunkan hujan, Mikail juga diperintahkan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, baik tanaman yang kecil maupun yang besar, baik yang ditanam oleh manusia atau yang liar. Itu adalah perbuatan malaikat Mikail.
Jadi orang pertanian, orang perkebunan mestinya lebih mengenal siapa yang menumbuhkan tanam. Walaupun kita melakukan rekayasa, walaupun kita melakukan sesuai dengan ilmu pertanian, kalau Allah memerintahkan malaikat Mikail tidak menumbuhkan, ya tidak akan tumbuh. Ya, jadi itu adalah hasil perbuatan malaikat Mikail. Ya. Sekian banyak tanaman di muka bumi, ya, Allah yang menyuruh malaikat Mikail untuk menumbuhkan, baik tumbuh sampai berbuah ataupun sebelum berbuah sudah mati. Itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ya sebelum bertumbuh sudah dimakan hama, sudah dirusak hama. Itu semua sudah dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum Israfilu al-muwakkilu bin nafkhi. Kemudian malaikat berikutnya Israfil diberikan perintah meniup trompet fi suri hina sa'iqa wan nusuri. Yang pertama ketika terjadinya kematian seluruh makhluk, yaitu pada hari kiamat. Jadi ditiup mengeluarkan getaran yang bisa menembus makhluk yang kecil maupun yang besar. Semuanya hancur. Ya, jadi suara itu kalau dengan frekuensi yang sangat tinggi itu bisa apapun pecah yang ada di hadapannya. Jadi kalau ada orang punya rumah persis dekat rel kereta api, itu kalau kereta api lewat, kereta api yang mengeluarkan suara yang sangat besar, itu kaca itu bisa pecah karena getaran. Nah, itu baru suara kereta api. Ya, belum lagi suara yang keluar dari trompet yang ditiup malaikat Mikail. Semuanya hancur. Ya, semuanya mati, termasuk dirinya mati. Ya, ketika meniup semuanya mati kecuali Allah saja. Ya, jadi seluruh makhluk mati, sunyi, sepi. Ya. Kemudian tiupan yang kedua, wan nusuri, yaitu untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati tadi, yaitu hari kebangkitan. Ya, seluruh manusia, seluruh jin itu dibangkitkan lagi oleh Allah SWT. Demikian juga para malaikat, ya, bahkan binatang, hewan, semuanya dihidupkan kembali. Ya. Tiupan yang kedua. Jadi kita nanti akan bangun dengan sebab adanya suara trompet. Bukan malam 1 Januari ya. Itu trompet maksiat itu. Ya, malam tahun baru. Ya. Belum saatnya itu, ya. Wa minhum malakul mauti. Kemudian berikutnya namanya malakul maut. Ada sebagian yang menyebutkan malaikat Ijra'il. Namun dari sisi validitas belum bisa dipercaya namanya, ya. Namun udah terlanjur di masyarakat, ya. Malaikat pencabut nyawa namanya apa? Ijra'il. Jadi kurang valid, ya. Riwayatnya sangat sulit untuk ditelusuri apakah betul nama Israel nama malaikat pencabut nyawa. Al-muwakkilu biqabdil arwahi indal mauti. Ya, tugasnya apa? Mencabut nyawa. Wa minhu malakul jibali. Ada lagi malaikat yang diberikan perintah oleh Allah menjaga gunung. Ya, jadi setiap gunung yang ada di permukaan bumi itu dijaga oleh malaikat. Namanya apa? Malakul jibal. Ya. Jadi kalau ada orang muslim, dia mengaku dirinya muslim, mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, masih percaya malaikat itu ada penunggunya, berarti dia belum belajar tuntas tentang beriman kepada para malaikat.
Seharusnya keyakinan dia di dalam hati yang menunggu gunung ini malah malaikat, bukan makhluk lain. Ya, bukan makhluk lain. Sehingga dia tidak akan mudah percaya ketika akan datang atau mendaki gunung, diberitahu oleh masyarakat setempat, hati-hati ya, itu ada penunggunya. Dia tenang saja, santai saja. Ya, saya tahu penunggunya, malaikat. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya jelas. Sehingga dia berusaha untuk tidak berbuat maksiat. Ya, karena malaikat sanggup nanti ya bisa mencelakakan seseorang kalau dia bermaksiat ya di tempat yang dijaga oleh malaikat, yaitu gunung. Ya. Al-muwakkilu biha, ya, jadi malaikat malakul jibal diperintah oleh Allah menjaga gunung, bukan jin. Ya, bukan jin, bukan setan. Dari malaikat. Ya mungkin ini di sekolah jarang disampaikan ya. Ya. Malaikat penjaga gunung. Wa minhum malikun khazinun nari. Kemudian malaikat yang diberikan perintah menjaga neraka. Kemudian beliau melanjutkan, wa minhum malaikatun muwakkiluna bil aznati fil arham. Ada malaikat yang diberikan perintah khusus menjaga janin dalam rahim setiap ibu-ibu. Ya. Jadi janin itu akan tumbuh menjadi seorang bayi atau mati dalam kandungan atau tidak, itu tergantung perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat hanya menjalankan saja. Wa akharuna muwakkiluna bihifdi bani Adam. Wa akharuna muwakkiluna bi kitabati a'malihim likulli syahsin malakani. Dan setiap manusia Allah perintahkan dua malaikat menjaga di depan dan di belakang. Kemudian dua malaikat yang diberikan perintah mencatat seluruh amalan perbuatannya semenjak dia balik sampai mati. Jadi anak kecil yang belum balik, malaikat itu tidak mencatat. Rufi'al aqlam, diangkat pena. Ya, salah satunya seorang manusia yang belum mencapai balik. Malaikat tidak mencatat dosa anak kecil yang melakukan perbuatan yang haram, karena dia nggak tahu oh itu haram. Ya, dia belum balik. Dia mulai balik, malaikat mulai mencatat. Ya. Biasanya laki-laki kapan mulainya? Semenjak mimpi basah. Ya. Makanya kewajiban kita selaku orang tua itu sebenarnya bukan tugas yang ringan. Sebelum anak laki-laki kita mimpi basah, kita harus mengajarkan kepada dia ya minimal rukun iman. Ya, kewajiban-kewajiban sehari-hari dia apa? Perkara-perkara yang haram harus kita sampaikan. Karena malaikat akan mulai mencatat semenjak dia balik, semenjak dia mimpi basah. Maka berdosa seorang ayah yang tidak mendidik anaknya sampai melewati usia balik, dia belum menyampaikan ajaran Islam, belum menyampaikan akidah Islam, maka ayahnya berdosa. Dia akan dituntut oleh Allah SWT di hari kiamat. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Jadi bukan hanya sekedar enak bikin anak saja, ya, ada tanggung jawab yang sangat besar, yaitu mendidiknya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, beliau menerjemahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, maksudnya apa? Alimu wa adabu, ajarkanlah ilmu agama kepada anak-anakmu.
dan keluargamu, dan ajarkanlah akhlak kepada mereka. Sebelum kita mengajarkan kepada anak kita, berarti terlebih dahulu kita harus berilmu dulu. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa mengajarkan anaknya agama Islam? Mustahil seorang ayah bisa mengajarkan akhlak kepada anaknya kalau dia tidak memulai dulu menuntut ilmu. Jadi sebelum akad nikah harus punya target minimal. Sudah mencari ilmu agama yang cukup untuk mendidik anaknya kelak. Jadi tinggal bukan hanya nekat asal kawin saja, ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Karena tanggung jawabnya besar, ya, tanggung jawab besar. Ya. Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat 17 dan 18, malaikat yang duduk mengikuti setiap manusia, malaikat yang memiliki sifat raqib dan atid, anil yamini wa anil shimali qa'id, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah satu ucapan pun yang dikeluarkan oleh lisan setiap manusia melainkan di samping kanan kirinya ada malaikat yang mencatat, raqib dan atid. Wa akharuna muwakkiluna bisu'alil mayyiti ba'dal intihai min taslimihi ila maswahu ya'tihi malakani yas'alanahu. Jadi setiap orang dikelilingi berapa malaikat tadi? 4 ya. Depan belakang namanya malaikat hafidhoni. 2 malaikat yang menjaga depan belakang. Kemudian yang kanan kiri yang mencatat. Jadi yang menjaga itu ya ketika orang tersebut ditakdirkan tidak celaka ya tidak celaka. Ya karena Allah menyuruh 2 malaikat penjaga untuk menjaga manusia itu. Ya, kecuali sudah datang ajalnya. Kalau belum datang ajalnya dia akan mati. Karena ada 2 malaikat yang menjaganya. Ya. Kemudian yang kanan dan kiri mencatat. Jadi setiap manusia itu dikelilingi 4 malaikat. Ya. Disebutkan dalam kitab yang lain, hadihi akidatu ahlus sunnah wal jamaah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razi. Beliau membawakan dalil riwayat Imam Bukhari, 4 malaikat ini itu bergantian. Subuh ganti sip, ya, subuh berhenti yang 4 malaikat tadi. Mulai subuh ganti 4 malaikat lagi sampai maghrib gantian lagi. Jadi siang dan malam yata'aqabuna, yang mereka saling bergantian mengelilingi setiap manusia. Jadi kalau kita merenungkan tentang berita 4 malaikat yang mengelilingi setiap manusia, berarti Allah Subhanahu wa taala itu sangat perhatian, ya, sangat care kepada setiap manusia. Bayangkan setiap manusia dikelilingi 4 malaikat. Berarti kita di sini ada berapa orang malaikat? Tinggal dikalikan saja. Ya. Begitu besar perhatian Allah SWT kepada manusia. Kalau kita merenungkan, mestinya kita malu, ya. Kita malu. Kita diawasi oleh 4 malaikat. Ya. Kemudian malaikat yang lain Allah berikan perintah khusus untuk memberikan ujian lisan. Ya, ujian tulisan nggak ada di kuburan, nggak ada pulpen, nggak ada pensil, adanya lisannya yang berbicara, yaitu 2 malaikat yang akan mengajukan pertanyaan setelah mayat tersebut ditanam di dalam tanah. Yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi, yang akan bertanya
tentang Tuhannya, agamanya dan nabinya. Allah sebutkan dua malaikat yang akan memberikan ujian lisan di kuburan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan menguatkan orang-orang yang bertauhid dengan jawaban yang kokoh, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maksudnya ketika di alam barzakh. Jadi orang yang wafat atau mati tidak membawa dosa syirik, dia pasti akan bisa menjawab. Ketika malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Walaupun gak bisa bahasa Arab, ya, dia akan bisa menjawab, Tuhanku Allah, Rabbi Allah, wa dini, agamaku Islam, wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia tidak bisa bahasa Arab, yang penting dia mati tidak membawa dosa syirik. Kebalikannya, setiap orang yang mati membawa dosa syirik, dia tidak akan bisa menjawab. Ya, dalilnya ini surat Ibrahim ayat 27. Wa yaf'alu wa yudirullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Kebalikannya, Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Allah tidak akan bisa menguatkan lisan orang-orang yang mati dalam keadaan membawa syirik. Ya. Jadi tidak bisa menjawab. Padahal jawabannya mudah. Allah, Islam, Muhammad. Bahkan dalam Syarh Salasatil Usul karya saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, si mayat tersebut akan mengatakan, ya, kuntu, dulu aku pernah mendengar, ya, fakultuhu, lalu aku pun ikut-ikutan mengucapkan Allah, Islam, Muhammad. Namun ketika di dalam kuburannya, dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Padahal dulu dia pernah menghafalnya. Karena dia mati membawa dosa syirik, ketika ditanya dua malaikat, dia tidak bisa menjawab. Ya, sudah. Baik, mungkin waktunya sudah hampir habis. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada pekan yang akan datang. Masih topik beriman kepada para malaikat. Mungkin ada diskusi, ada pertanyaan, silakan.